Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna Qur'ana lidzikri hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim. Wasadaqa Nabiyul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu seorang kiai kita di Sentul ini yang sangat kita kagumi dan sangat kita hormati, yaitu Kiai Haji Musyali. Bapak Kiai kita minta sedikit memberikan katakan sambutan, motivasi, penyemangat, apalah namanya tentang kebenaran sebuah Al-Quran. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menangkap apa yang beliau sampaikan. Untuk itu waktu dan tempat sepenuhnya silakan kepada Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qa'imu bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwatul iman yang Allah Subhanahu wa taala, khusus al-mukarram Ustaz Ijal hafizahullah taala. Amin. Semoga Allah panjangkan usianya. Amin. Dan keluarganya, rezekinya, dan juga anak keturunannya. Amin. Umum kita semua pecinta Al-Quran, insya Allah, dan yang senantiasa semangat untuk belajar Al-Quran, senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan hidup dan kehidupan kita. Serta mudah-mudahan kelak di akhirat nanti Al-Quran yang kita cintai, yang kita pelajari ini menjadi syafi'an untuk kita semuanya, memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, setelah mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Ghafur, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Saya pertama-tama saya mengingatkan diri saya juga harus berwasiat ya, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, sebab hanya dengan jalan takwa kebahagiaan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat kelak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam arti takwa yang sesungguhnya yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Yang kedua, terima kasih para mukarram, pendiri dan sekaligus pimpinan majlis yang mulia ini, yaitu Ustaz Ijal, yang telah memberikan kesempatan bahasa sebenarnya beberapa kali, namun sehubungan waktu ya. Ini pun awalnya kemarin ya, Hari Jumat. Jadi kita juga di Garut sampai jam 2 malam gitu ya, acara di sana. Terus itu nanti besar harapan kami pakai datang ke sini. Pokoknya kapan dia ada waktu silakan. Masya Allah, beliau sangat tawadhu sekali, sering ngobrol, sharing dan sebagainya. Ya, setelah saya amati kalau beliau tadi ya sebenarnya apa yang saya sampaikan, terserah bebas saja katanya motivasi kayak seperti yang beliau sampaikan itu. Ya kalau memang sekedar motivasi dan juga ya sedikit barangkali tentang apresiasi kami tentang studi ini. Pertama, saya sangat mengapresiasi siapapun yang membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, tentu dengan metode yang dimiliki ataupun kelebihan yang Allah anugerahkan kepadanya. Seperti ini juga pernah kami tanyakan, antum ngajar tentang apa aja nih? Ini metode Al-Hasani. Nah, beliau sampaikan, hanya saja kami tidak menggunakan bahasa Arab untuk mempermudah. Kalau metode, it's okay, nggak masalah. Yang penting tidak ada yang berseberangan. Dan beliau pun sampai menyampaikan, kami tidak menyentuh tafsir, tidak menyentuh fikih. Yang kami itu hanya gramatika untuk mempermudah. Oh, it's okay, nggak masalah. Saya berikan kebagian. Ya, langsung disodorkan kepada kami dan beliau mempresentasikan ini. Yang kami lihat dan kami dengar saat itu, Masya Allah. Kelebihan yang Allah anugerahkan kepada beliau. Dan mudah-mudahan Bapak sekalian yang juga sama-sama mendalami metode ini, Allah bukakan, Allah berikan futuh ya, sehingga diberikan kemudahan untuk memahami dan menguasainya. Nah, tadi di awal beliau sudah menyampaikan sebuah hadis sahih tentunya, khairukum man ta'allama Qur'an alama. Sebaik-baik kalian, orang paling baik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini tolong dipahami baik-baik ini, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mu'alim. Nah, ini juga dengan harapan Bapak Ibu sekalian yang mempelajari metode ini nanti bisa mengajarkan kepada anak kita, pada cucu kita, ya pada keluarga.
Ya, dan yang saya kagum beliau tidak pernah melarang untuk belajar kepada siapapun selama itu alal haq gitu ya. Kecuali kalau beliau misalnya paham ini nggak usah belajar ke yang itu musibah. Nggak ada gitu. Nah, ini justru pembuka ini untuk mempermudah kepada jenjang berikutnya. Nanti insya Allah siapa tahu di antara Bapak Ibu sekalian tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya ada muncul ahli-ahli tafsir nanti ya. Jangan pernah tapi usia saya, Allah nggak melihat itunya. Banyak kok yang usia 60 tahun hafid, beliau baru mulai hafalan Quran dan hafid juga 30 juz. Banyak ulama di usia tunggal ya. Betul. Syekh Yusuf dulu 80 tahun baru belajar jadi ulama. Masya Allah, jangan kadang ada pakai istimewa jambe-jambe, bekas prewa atau bekas preman itu pemabuk apa jadi ulama ya, Masya Allah ya. Ma'ruf itu masyhur. Ya, banyaklah kisah-kisah itu dan itu tidak mustahil ya karena semangat yang Bapak Ibu mempelajari ini Allah buka akan berikan futuah sehingga Allah angkat yang menjadi muallim nanti ya para pengajar Al-Quran. Dan apa jaminan dari Rasulullah SAW? Mari kita simak sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Ini untuk para guru ya supaya lebih semangat lagi kita nanti mempelajari ini sehingga nanti bisa menjadi pengajar metode ini yang mumpuni. Sabda Nabi SAW, Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samatul arabin hatta namlata fi hujriha wal huta fil bahr la yusallun ala muallim nas al khairat rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah kata Nabi dan para malaikat serta seluruh penduduk langit dan penduduk bumi hingga semut yang ada di lubang, yang ada di lubangnya itu satu lubang semut ada berapa ratus ribu. Sampai saat ini belum ada yang menghitung gitu ya. Masya Allah. Bahkan hingga ikan yang ada di lautan mereka memohonkan, harus senantiasa mendoakan, memohonkan keselamatan kepada Allah untuk para pengajar kebaikan. Kepada pengajar kepada kebaikan. Nah sekarang apa yang lebih baik dari Al-Quran? Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan yang mengajarkan Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Sama halnya dengan Rasulullah, apapun yang berkaitan dengan Nabi pasti itu yang termulia. Ya akhlak, ilmu atas apapun yang berkaitan dengan Nabi SAW pasti itu yang termulia. Nah maka ini kabar gembira untuk kita semua. Bahkan tadi ketika Bapak Ibu membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Di antaranya man qara Al-Quran wa 'amila bima fihi. Barang siapa membaca Al-Quran, apalagi sampai menghafalnya dan mengamalkan apa yang di dalamnya, ulbisa walidahu tahjan yaumil qiyamah. Maka kedua orang tuanya kelak di hari kiamat akan dipakaikan apa? Mahkota. Masya Allah. Ini luar biasa. Itu dalam berkas hadis man qara yang membaca, apalagi sampai menghafalkannya. Kemudian juga dan hadis yang lain, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya dia Al-Quran itu akan datang dari kiamat nanti menjadi syafi'an, pemberi syafaat kepada para pembacanya, orang yang mempelajarinya, insya Allah. Lalu kemudian juga man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah ini Al-Quran, falahu hasanatun, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Bayangkan, satu dibalas dengan 10. La naqulu, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam itu huruf, satu huruf kata beliau. Bal alifun harfun, wal lam harfun, wa mim harfun. Akan tapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya 3 huruf itu sudah 30 kebajikan. Antum kita baru baca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Ini hadis sahih, Masya Allah. Makanya jangan pernah malas, jangan pernah bosan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, karena betapa jaminan Nabi SAW sangat sedemikian luar biasanya. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca setiap hari, kelak menjadi syafaat, menjadi syafi'an, pemberi syafaat kepada kita seperti hari kiamat nanti. Karena ini yang paling kita nantikan nanti ya, syafaat. Nah, ikhwat iman yang buat Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran Al-Karim. Apalagi ini bukan hanya belajar membaca, tapi juga gramatikanya. Bagaimana kita memahami, iya, kalau pondok mahusarafnya, ya.
Ada fil madhi, fil mudhari. Kalau di sini dengan udah KKL, kata kerja lampau gitu ya. Masya Allah. Iya, jadi kata kerja lampau itu istilah saja. Ya istilah saja. Yang penting maknanya sama. Ya, oh kalau ini fil madhi nih, oh kalau fil mudhari hanya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Nah, ini juga lebih cepat memahami itu. Tinggal nanti ditingkatkan. Kalau sudah memahami itu, Bapak Ibu sekarang mau mendalami apa, insya Allah. Asal jangan bosan saja, terus ditingkatkan. Ya, nanti ada gambaran. Oh, firman itu loh. Oh, ternyata kata kerja lampau ini. Ini past tense ini. Sama. Jadi sudah sama aja gitu kan. Nah, hanya memang dalam bahasa Arab itu luar biasa. Ya, yaitu satu kalimat memiliki sekian arti gitu. Satu lafaz memiliki sekian arti. Kemudian juga dari satu huruf bisa banyak artinya, bisa bercabang sekali. Karena dalam sorof. Nah, ini barangkali ya. Bahasa kami kalau satu huruf fleksibel, Ya. lentur ya bahasa arti. Ya itu intinya bahwa tingkatkan semangat kita, karena memang godaannya juga banyak, berat, masya Allah, tidak mudah. Udah mesin itu pakai cucu. Ustaz maaf ya ulang tahun cucu itu. Ada aja godaan-godaannya. Pokoknya setan nggak senang itu ya mempelajari kitab suci Allah ini. Ya selalu berusaha ini untuk menjegal. Gimana ya ada mungkin 1-2 kali langsung boring, 1-2 kali mungkin kok susah, 1-2 kali nggak nyambung gitu. Satu hal saya teringat kisah Imam Asy-Syafi'i kepada murid ada Imam Rabi' bersama Al-Muradi yang menjadi penulis kitab beliau sampai 300 jilid, 300 halaman itu ada salah. Beliau awalnya termasuk salah satu murid yang mohon maaf agak apa ya beda dengan lain, bahasa lambat. Lemot. Bapak paham bahasa Pak Ibu lemot gitu ya. Susah sekali itu. Tapi Imam Syafi'i dengan begitu sabar, sudah paham kan kau? Belum, diulang sampai 40 kali belum connect juga. Akhirnya berhari-hari seperti itu, apa kata beliau? Saya hanya menyampaikan ilmu dari Allah. Ya, hanya sekedar menyampaikan, mentransfer, mengajarkan. Adapun yang menjadikan seseorang menguasai atau tidak, ilmu itu masuk atau tidak hanya Allah. Maka memohonlah kepada Allah, tawajuhlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Ya, supaya sholat malam, berdoa, tawajuh. Subhanallah, tidak lama kemudian setelah mengamalkan apa yang gurunya sampaikan, beliau pun menjadi kibar ulama besar yang luar biasa. Salah satu ulama mazhab Syafi'i yang sangat mumpuni keilmuannya. Bahkan beliau tercatat sebagai penulis kitabnya Ar-Risalah itu. Jadi Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah itu bukan beliau menulis begini comot sansin by dictation itu. Diimla, disampaikan begini dan Imam itu Rabi' bin Al-Muradi yang menulis. Sampai 3 halaman. Nah, itu sang jenius Imam Syafi'i yang ma'ruf, masyhur itu ya. Nah, inilah Masya Allah. Dan kita tahu belajar ilmu ini semua ulama-ulama kibar kita itu tidak seperti yang semudah yang dibayangkan oleh sebagian orang. Oh, setahun 2 tahun selesai begitu. Tidak, Imam Syafi'i saja lihat 12 tahun beliau sudah jadi mufti, diangkat jadi mufti saking jeniusnya di Mekah. Guru-gurunya sampai mengagumi beliau dan mengakui keilmuannya. Diangkat jadi mufti. 14 tahun karena ada ulama besar di Madinah dan beliau menyusun kitab hadis Muwatta namanya, tersebar kemana-mana, beliau kagum, beliau hafalkan dalam waktu 9 hari. Beliau hafal tuh kitab hadis Muwatta. Lalu beliau berguru kepada Malik berapa lama? 16 tahun. Baru 3 hari dari yang Pinang itu mufti loh. Mufti, beliau itu sudah jadi mufti. 16 tahun lagi. Apa selesai sampai situ? Tidak. Beliau lagi berguru kepada begitu wafat kepada Sa'id Al-Ansari. Kemudian berguru lagi kemana ke Yaman. Ada Imam Mutarrif bin Mazin, Imam Auza'i, banyak gurunya di sana. Lalu kemudian ke Baghdad, ke Irak. Berguru lagi di sana, Pak. Imam Waqi', Masya Allah, bin Al-Jarrah. Kemudian juga yang sangat terkenal Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Berapa tahun beliau habiskan itu. Bahkan Imam Bukhari perjalanan menuntut ilmunya berapa tahun? Di Indonesia, pertama sebelum beliau Mekah Hijaz itu 14 tahun. Tambah di sana 20 tahun. Imam Bukhari, sang imam kita Sahih Bukhari. Bayangkan, lah kita baru 1-2 bulan males ini gimana ceritanya gitu. Nah inilah, tapi tantangannya berat. Baru 3 hari. Maka ayo semangat. Jadi dulu itu para ulama, Masya Allah. Makanya 6 syarat menuntut ilmu kan. Saya kata ulama akhiran tara ilma illa bisittatin. Saudaraku, engkau sama sekali tidak akan pernah mendapatkan ilmu, tidak akan pernah mendapatkan kecuali dengan 6 syarat. Nah, pertama zakain. Ya, IQ lah, yang walaupun tidak cerdas banget ada memang zakat ya. Ada IQ-nya sehat normal insyaallah begitu ya. Zakat wahirs.
dan tamak, artinya rakus, tapi rakusnya kepada ilmu ya, bukan rakus harta nih, rakus ilmu. Artinya terus semangat Nanya terus ya Pak. Iya, banyak nanya, banyak kalau nggak paham nanya, ini semua baca terus. Wajtihadin dan semangat yang rajin, masya Allah. 5 pilar. Nah, iya. Wasuhbati ustadin. Nah, dan membersamai guru. Artinya kita ada pembimbing, ada mentor, ada guru kita, ya, tempat kita bertanya. Kemudian wabul gotin, ada bekal. Ya paling tidak untuk ongkos lah, transport apa, mendamai ke tempat guru gitu ya, untuk biaya hidup kita. Kemudian yang terakhir waktu di sana, waktu yang panjang. Jadi jangan pernah berharap oh bisa. Kalau memang ada metode 24 jam paham, tapi itu dalam hal apa dulu gitu. Materi ya, untuk menyelami Al-Quran dan As-Sunnah akwal ulama ini, masya Allah itu butuh waktu. Tapi dengan izin Allah tidak sedikit orang-orang yang memang yang mestinya 20 tahun hanya 2 tahun dia menguasai gitu. Nah itu orang-orang tertentu yang Allah pilih ya, ada ya, Nabi Maduni dan seterusnya. Ya, siapa tahu kita termasuk yang dipilih oleh Allah dengan asbab mempelajari ini sehingga semakin cinta belajar nausobrin dalam lagi, balagohnya nanti bayannya itu masya Allah ya kita dan mustahil sehingga menguasai betul-betul dengan mumpuni. Jadi ada beberapa perangkat ya untuk menyalim Al-Quran. Selain lugot bahasa, nanti nahu, sorof, ada balagoh ada 3 pan, ma'ani, badi, bayan. Kemudian nanti ada ilmu istiqoq. Kemudian juga ilmu baru nanti asbabun nuzul, asbabul wurud dalam hadis itu, musalah hadisnya dan seterusnya. Ilmu usul fikih dan fikih. Ada di 15 pan untuk jadi seorang ahli tafsir itu. 15 pan ilmu. Jadi kita nggak masuk tafsir Pak ya. Ya, nah di sini masya Allah beliau betul-betul ngajarkan basic. Nah untuk kemudian nanti tinggal mengembangkan Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan pernah puas setelah menguasai ini, paham, jangan puas sampai di sini. Karena masih Al-Quran itu laut, masya Allah kalau luar biasa. Nah, semakin digali semakin banyak. Nah, kita ya mohon maaf mungkin dari kecil kita pesantren masya Allah sampai sekarang ini masih apa ya merasa sangat masih sangat minim terus gitu fakir dengan ilmu itu sehingga terus makanya kenapa menuntut ilmu itu dari bulan sampai yang lahat tidak ada kata istilah tua dalam belajar. Nah ini harus kita jadikan pegangan, tidak ada istilah tua dalam belajar dan itu Allah buktikan. Tadi saya sampaikan banyak kok yang 60 tahun usianya 50 tahun ada tergerak dengan menghafal Quran terus banget bisa jadi hafidhah itu. Ibu-ibu bisa jadi hafid, masya Allah. Jadi usia jangan kambing hitam kan Bapak. Jangan. Ya. Kita Doraemon nggak laku nih Bapak ya. Apalagi usia kita 86 ada bagi peserta 86. Masya Allah. Pasalan namanya. Kalau ibu 70 ya nggak tua namanya. Tua. Iya. Iya. Makanya dengan metode seperti ini ya yang sesuai dengan usia dengan ini juga masya Allah. Saya yakin ini bukan faktor kebetulan. Ini semua ceritanya saja. Memang Allah memilih ya beliau kemudian juga ada Bapak Ibu semua mengenal beliau dan tergerak untuk mempelajari dan mudah-mudahan berada dalam ridhonya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Karena dalam ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan kan mohon maaf ini di sini banyak para guru barangkali. Ada kalimat yang luar biasa. At-thariqatu aham. Luar bunda tadi ya. Bahwa metode itu lebih baik daripada materi. Sehebat apapun materi, kalau metode cara penyampaiannya atau cara pengajarannya tidak pas, tidak matching, tidak bagus ya jadi malah mumet gitu ya mulai susah. Makanya metode terbaik daripada materi. Nah, wal mudarrisu khairun minat thariqah. Dan guru itu sendiri lebih baik daripada metodenya. Metode bagus kalau gurunya nggak bagus atau nggak semangat juga sama. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Waruhul mudarris bukan khair, aham. Saya ulangi, at-thariqu aham minal mada. Cara itu metode lebih penting daripada materi. Wal mudarris aham minat thariqah, dan guru itu sendiri lebih penting daripada metode. Waruhul mudarris, dan jiwa guru itu lebih penting minal mudarris nafsi, dari gurunya itu sendiri. Makanya nanti Bapak Ibu, saya optimis nih nanti jadi pengajar-pengajar metode juga nanti insya Allah ya yang harus dimiliki kata ulama kita ya berdasarkan dari apa yang mereka kaji pelajari dari apa yang diajarkan Nabi SAW serta para sahabatnya. Guru harus memiliki 5 kriteria. Pertama, al-ikhlas. Keikhlasan dulu yang supaya ilmu cepat masuk dan sebagainya dan ridho Allah ikhlasan. Ini panjang nanti apalagi bahas ikhlas. Ada 2 ikhlas ablor, ikhlas muqarrabin. Ini panjang lagi. Yang ikhlas. Yang kedua at-taqwa, ketakwaan yang terus harus ditingkat oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga al-ilmu, ilmu pengetahuan, terutama dalam metode tadi ya, dalam pendidikan kemudian keilmuan yang harus kita persiapkan untuk kita transfer. Nah, kemudian al-hilm, sifat hilm,
hilm itu di atas sabar. Kalau sabar masih ada genek-genek, kalau hilm itu susah untuk marah gitu. Nah ini yang memang Masya Allah, sifat ini luar biasa, mudah diucapkan tapi ya sangat apa ya, kecuali yang dapat rahmat dari Allah. Hilm. Nah yang terakhir al-istish'ar bil mas'uliyah, punya rasa tanggung jawab. Nah ini rasa tanggung jawab ini. Jadi sekalipun tadi keikhlasannya oke, ketakwaannya yes mantap, kemudian hilmnya, ilmunya, tapi rasa tanggung jawabnya tidak ada, ya nonsen. Jadi penting juga al-istish'ar bil mas'uliyah. Jadi rasa memiliki tanggung jawab. Ya. Lembur kemarin itu kena tanggung jawab. Ya. Ya, karena siangnya waktu agak mepet, jadi nggak cukup materi sesambung malam. Untuk ngantuk belajar juga, itu tanggung jawab itu. Iya, Masya Allah. Itu lembur kemarin kan, jam 8, B10. Padahal di jadwal nggak ada pakai 6 putus terang, panggilan tanggung jawab ini khusus materi ini. Tambah lagi sampai malam. Ya, responsibility ya, ini Masya Allah yang luar biasa. Nah itu barangkali Bapak sekalian rahmat Allah, apa yang dapat saya sampaikan. Tapi ada diskusi dan jawab ya Pak ya, Anda boleh dibutuh tanya, terus ada di Zoom. Bapak yang di Zoom ya, silakan bertanya kepada Pak Kiai kita, Pak Emi, siapapun ya, silakan bertanya, atau yang di offline. Silakan coba dulu offline dulu ya. Silakan Bapak Ibu yang silakan Pak. Berapa dulu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan motivasi yang luar biasa dari Bapak Kiai Hasyim Mufti Ali. Mudah-mudahan akan memakai semangat kita dan buat kita semuanya untuk selalu meningkatkan ilmu. Jadi ada 6 syarat yang meningkatkan ilmu. Yang pertama IQ ya. Yang kedua sama ilmu, semangat istihad, kemudian bersama guru, kemudian akal ya. Yang keenam tentu waktu. Dan yang di al-hikmah tadi, bahwa metode lebih baik daripada materi, guru lebih baik daripada metode, cara metode lebih baik dari metode. Nah, jiwa itu lebih baik dari ruh, jiwa guru lebih baik dari gurunya itu sendiri. Jadi guru kalau tidak punya ruh, tadi itu ada istishar bil mas'uliyah, rasa tanggung jawab, berkaitan ruh, ya, jiwa gurunya itu lebih penting. Jadi bukan hanya sekedar guru mentransfer ilmu, tapi ada rasa tanggung jawab, ada yaitu tadi. Jadi ruh itu lebih penting, jiwa gurunya. Dalam kaitan akhlak. Jadi zakat, sebenarnya zakat itu arti aslinya kecerdasan. Artinya IQ yang standar lah, yang tidak, tidak ada gangguan dalam insya Allah. Itu masih menerima. Karena semua manusia kan pada hakikatnya insya Allah samanya antara malas dan rajinnya saja yang bedakan gitu ya. Mulai dari zakat tadi, cerita bahwa tadi kan ada seorang murid yang sampai berkali-kali sampai 40 kali dicoba, belum berhasil. Itu berarti berkaitan dengan zakat ya. Iya, betul. Tapi kalau setelah mungkin hidayah dari Allah ya kan, akhirnya mengalir saja dari ini. Jadi tentang zakat kalau begitu tidak jadi masalah ya. Tidak ada masalah. Dan itu sudah banyak dibuktikan ulama kita. Ada yang 80 Syekh Yusuf dalam talim itu 80 tahun baru tergerak untuk menuntut ilmu. Subhanallah, jadi ulama juga beliau. Ibnu Hazm itu bukan pada usia muda beliau menuntut ilmu. Gara-gara awal mulanya penulis kitab Al-Muhalla itu yang sangat terkenal. Oh, Masya Allah berapa jilid. Awalnya beliau sholat asar dengan jamaah. Sudah dewasa. Sholat asar beliau sholat sunnah. Ditegur oleh seorang syekh, oleh orang tua di situ. Kamu itu sudah, kalau bahasa kita, sudah dewasa kalau nggak paham. Sholat asar tidak ada sholat sunnah. Beliau malu sekali. Beliau menceritakan, mengisahkan. Makanya beliau keluar dari masjid dengan perasaan malu dan beliau disitu bernyanyi, aku harus menuntut ilmu. Akhirnya dari situ itu jadi cambuk rupanya. Jadi ulama besar, Pak. Jadi Allah itu mencampakkan dia kepada seorang ya dengan melalui apa saja. Hanya pandai-pandai kita menangkapnya itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi ulama besar itu. Kitab yang mumpuni. Terima kasih Ustaz. Beliau guru juga Pak. Oh, Masya Allah. Oke. Ada lagi, silakan. Ada lagi ibu-ibu. Silakan Bu. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Kiai Mufti Ali, yang saya tanyakan tadi Bapak menyampaikan bahwa ilmu itu akan cepat masuk. Di poin ketiga yaitu ilmu. Mohon lebih dirinci lagi. Yang seperti apa maksudnya ilmu itu ya, agar cepat masuk kepada Kita. Oh, ya. Baik, tadi kami jelaskan bahwa seorang guru ya ada sifat al-asasiyah lil murabbi itu sebetulnya. Jadi sifat-sifat yang mendasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, ketika kita sudah menjadi guru, pertama tadi keikhlasan, kedua ketakwaan, ketiga al-ilm, ya, ilmu pengetahuan kita ya dalam
pendidikan, bagaimana cara mentransfer ilmu itu, ya metodologi dan seterusnya harus kita kuasai. Nah, kemudian al-hilm, sifat hilm, ia lebih tinggi dari sabar. Kalau sabar kita masih ada sewot-sewotnya, masih ada marah. Kalau hilm itu susah untuk marah gitu. Nah itu bagaimana seorang guru itu nggak bisa marah, susah untuk marahnya gitu. Jadi saking penyabar luar biasa. Baru yang terakhir al-istisyar bil mas'uliyah. Ada memiliki rasa tanggung jawab. Tapi di sini juga nanti ulama kita juga membagi bahwa pendidikan yang paling efektif dalam Islam itu ada 5 juga. Yang pertama at-tarbiyah bil qudwah. Jadi pendidikan dengan memberikan contoh, suri tauladan. Jadi ketika kita mengajarkan anak supaya rajin sholat, maka kita yang harus memberikan contoh kepada mereka. Rajin ke masjid begitu. Kemudian kita mengajarkan agar anak rajin baca Quran, kita awali lebih dulu. Bil qudwah dengan contoh, dengan qudwah hasan. Yang kedua bil adah, dengan pembiasaan. Dibiasakan, maka ada istilah ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Kemudian yang ketiga bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Jangan pernah bosan. Kita punya anak, Pak. Ini kan tarbiyah al-mu'athirah, pendidikan yang paling efektif ini baik dari orang tua kepada anak atau guru kepada murid. Nah, ini ada mau'izah hasanah. Jangan pernah bosan kita menasihati anak kita, menasihati anak didik kita. Ya, kemudian yang keempat bil mulahadzah, dengan controlling, pengawasan. Jadi kita yang punya anak di pesantren, mana jangan pernah kita merasa bahwa anak sudah aman di pesantren, anak sudah nyaman nih di ini, kita serahkan pada ulama besar, pada pesantren ketat begini. Nggak bisa begitu. Tetap mulahadzah, controlling ada. Kita tanya kepada gurunya, kita cek juga bagaimana dia selama di pondok, bagaimana daya tangkapnya dan seterusnya. Terus mulahadzah. Nah, karena kasus orang sekarang, mohon maaf, ada anak berangkat dari rumahnya, tapi tidak sampai ke pondok atau tidak sampai ke tempat mengaji, tempat belajarnya gitu kan. Entah kemana. Itu kalau tidak dikontrol orang tua, bahaya. Dia mengira anak sudah, sekian tahun ini, sekian bulan sudah pandai nih, ternyata tidak bisa apa-apa. Tak tahunya nggak pernah sampai ke tempat ngaji. Jadi itu bil mulahadzah. Nah, kemudian yang terakhir, bil thawab wal iqab. Jadi ada yang namanya reward dan juga hukuman. Jadi ada hadiah dan ada juga hukum, ada sanksi. Jadi ada sanksi. Itu mesti. Nah, tapi sanksi yang sifatnya mendidik. Jangan pernah bosan ketika anak didik kita atau anak kita punya prestasinya meningkat, misalnya dia mentaati apa yang kita perintahkan, ya maka dia minimal dengan kata-kata yang bagus, masya Allah, misalnya luar biasa atau apa dan seterusnya. Ada hadiah. Kemudian ketika dia melakukan pelanggaran, maka jangan sukar kita berikan sanksi, tapi yang sifatnya mendidik juga. Ya, sanksi. Dan ini juga banyak ya orang misal tafsirkan seperti dalam hubungan suami istri, ada tarbiyah dalam Islam itu kata-kata pukullah istrimu gitu kan. Padahal memukul apa, ulama dan ahli tafsir bukan memukul dengan tangan, dengan pukulan, dengan siwak. Jadi pukulan seperti mendidik, bukan, kan ada dalam Al-Quran itu kalau wanita minta nusyud atau apa kepada suaminya, maka fadribuhunna, pukullah mereka. Tapi pukul di situ bukan pukulan tangan ini, tapi pukul saya dengan siwak. Siwak kan segede gini kan. Bagaimana? Pukul dengan duit. Apalagi di sini ada lembaran merah. Insya Allah itu luar biasa. Nah seperti itu. Jadi itu yang dikatakan at-tarbiyah al-mu'athirah, pendidikan yang sangat efektif. Nah, insya Allah. Jadi pertama dengan bil qudwah, dengan contoh, dengan suri tauladan. Yang kedua bil adah, dengan pembiasaan. Ketiga dengan bil mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Kemudian bil mulahadzah, dengan pantauan, pengawasan atau controlling. Dan yang terakhir adalah bil thawab wal iqab, dengan sanksi dan juga hadiah. Oke. Dari offline, online satu orang silakan. Siapa? Pak Elmi. Oke, Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Jadi dari penjelasan Pak Kiai tadi, Pak Ustadz. Jadi kalau untuk pendidikan ini tidak ada batas usia ya Pak Ustadz ya, Pak Kiai. Jadi dari tadi kan kalau tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat itu ya Pak Kiai. Itu saja mungkin yang dapat saya tangkap dari Pak Elmi. Ada bagaimana di aplikasi di Al-Sani Pak Elmi? Ada nggak persyaratan di Al-Sani?
Enggak ada Pak Ustadz, enggak ada persyaratannya. Karena kalau dikatakan dia tua, marah kita kan. Oh iya iya, diketawain malah Pak Ustadz. Saya ketahuan saya udah tua Pak Ustaz. Apa kata Ada kita? alasan usia. Jangan usia Itu disalib Pak Kiai. kan. Ya itu dari Tadi gini, terapkan Pak di Kiai. alasan. Ustaz bisa nggak saya belajar motif berenang? Bisa saya bilang. Bisa dilema, jangan usia disalahkan. Nanti kalau usia disalahkan dia balik ke kita. Ya Pak Kiai. Kamu waktu muda saya mau bawa kemana? Tua kamu baru saya salah saya nih Pak Kiai. Mau ke Menong ya Pak Ustadz ya. Hah? Mau ke Menong lagi Pak Ustadz. Dulu para sahabat itu mereka berilmu dengan usia yang tidak muda lagi banyak. Makanya yang terkenal di antara sahabat yang menghafal Quran dan mengajarkan Quran itu hanya 11 Pak. Yang dikenal itu. Salah satu adalah Sayyidina Ali karena wajah. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda. Kemudian juga Abdullah bin Sakan. Ini yang dikenal. Kemudian juga ada Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Kemudian ditambah 3, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi yang disebut Abu Hurairah. Ini di akhir-akhir itu. Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya, mohon maaf, 4 tahun sebelum Rasul wafat. Tapi beliau perawi hadis terbanyak. Sampai 5.375 hadis. Paling banyak di antara sahabat. Tapi orang lain tidak tahu. Waktu itu saya dipertanyakan. Padahal Abu Hurairah yang usianya juga tidak begitu muda, Masya Allah, sehari-harinya beliau tidak pernah bekerja, tidak pernah ke ladang kemana, hanya fokus menuntut ilmu. Itu kenapa beliau paling banyak. Nah kemudian juga ada Abdullah bin Abbas. Ini para penghafal Quran zaman sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab memang tidak termasuk yang hafid 30 juz. Banyak sahabat-sahabat kibar itu. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Umar itu ketika menghatamkan surat Al-Baqarah, menghafaz Al-Baqarah, beliau memberi safil. Saking syukurnya itu ya ketika menguasai menghafal surat Al-Baqarah itu. Nah, jadi ini juga sebuah rasa syukur Allah. Nanti Bapak Ibu mana tahu ya menguasai ini sih bisa mengajarkan ya kita syukuran juga. Pak Helmi, saya lagi tanya Pak Helmi. Bagaimana aplikasi 5 pilar dikaitan dengan apa-apa dari Pak Helmi? 5 pilar kita. Ya, sudah termasuk semuanya kalau 5 pilar itu Pak. Apa yang diterangkan berapa Kiai? 5 pilar kita Pak Helmi. 5 pilar itu kan pertama niat yang ikhlas kan. Kemudian bertaubat Pak Kiai. Kemudian kita menyatakan hajat bahwa yang kuat, hajat yang kuat. tekad yang kuat. Ya Bunda Aini seperti yang pas nih. Kemudian kita meyakini bahwa Al-Quran itu mudah Pak Kiai. Kemudian ya istiqomah dalam mempelajarinya. Itu kira-kira Pak Kiai. Oke Bu Eni, tambahan Bu Eni, silakan Bu Eni. 5 pilar. Nah ya Bu Aini. Silakan Bu Eni. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Kiai di Al-Hasani. Inilah kita kalau kami belajar landasannya adalah 5 pilar. Kita punya 5 pilar. Yang pertama itu adalah ikhlas, niat karena Allah. Kemudian yang kedua itu taubat dengan istighfar. Barangkali kita harus introspeksi diri, banyak kesalahan-kesalahan atau dosa kita yang terdahulu yang pernah kita lakukan dan seterusnya jangan kita lakukan lagi. Karena dengan istighfar itu bagaikan deterjen yang membersihkan kotoran-kotoran kita. Kemudian yang ketiga, itu komitmen yang kuat atau hajat yang kuat untuk mempelajari Al-Quran, untuk bisa Al-Quran. Mentadaburi, menerjemahkan, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Yang keempat, itu pilar kita yang keempat adalah Allah sudah berfirman bahwa kata Allah, Al-Quran itu mudah. Ada di surat Al-Qamar. Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah. Sampai 4 kali Allah mengatakan seperti itu. Allah aja berfirman seperti itu. Maksud kita nggak percaya gitu. Jadi mulai saat ini, jadi semua teman-teman yang hadir ini, jadi coba benakkan di otak kita, di mindset kita bahwa Al-Quran itu mudah. Jangan pernah berkata susah atau sulit gitu ya, atau bingung ini.
susah Nggak ini, laku ya. sabar ini. Iya, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah. Ini yang terakhir ini penting sekali. Kalau misalnya saya lakukan itu aja deh, yang satu sama yang nomor 2 aja, pilar 1, pilar 2. Tidak bisa, belum menyeluruh, harus menyeluruh. Kita mempelajari Al-Quran itu harus menyeluruh. Sehingga pilar-pilar yang 5 pilar itu kalau dilaksanakan, alhamdulillah saya ya walaupun belum banyak ilmu yang saya dapat, tapi saya laksanakan 5 pilar itu Ustadz. Jadi alhamdulillah Jargon kita akan gimana Pak lebih ini? mudah. Jargon Al-Hasani. Jargon Al-Hasani apa tuh? Dari kan Bu ini. Ya, jargonnya di kami adalah ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Seperti itu Jadi dengan Ustaz. Al-Quran kita nggak akan pernah berpisah lagi kan? Ya, tidak pernah berpisah lagi sampai akhir hayat. Cuma sementara, di surga jumpa lagi dengan Quran. Iya. Pagi, siang, sore, malam ya Pak Ustadz. Ya, Dan mudahnya di sini Ustadz, Buya Rizal itu terlalu baik memanjakan para peserta ya, dengan sabar bertanya sampai 10 kali pertanyaan yang 1000 sama, kali. 1000 kali dijawab terus. Kemudian peluangnya misalnya pagi tidak bisa, qadarullah mungkin sakit atau ke rumah sakit, atau siang bisa Ustadz, nanti sore bisa, malam bisa. Hari Senin nggak bisa, hari Selasa nggak bisa, Rabu nggak bisa, Kamis nggak bisa, Jumat ada pelajaran tambahan, kemudian hari Sabtu, hari Ahad, seperti itu. Tidak ada, tidak ada di kajian-kajian lain ya. Kapan aja udah. Iya, Apa seperti kita hidup itu. kan kalau bisa Quran ya. Iya. Masya Allah itu. Baik, Bapak Ustaz. Ibu semuanya, mungkin Terima itu ya, kasih. kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu ini ya. 5 Makasih, pilar Bu, ya. kita Sama-sama. cocok apa yang Pak sampaikan tadi. Ini 5 pilar kami Pak Kiai. Jadi kalau Pak Kiai bikin baca dikit, pas apa yang Pak Kiai sampai 6 ya. Nanti mungkin tambah satu lagi Pak Kiai tadi. Tambah satu lagi. Tapi setelah kita dengan aplikasi di lapangan sudah insya Allah sudah sama dengan Pak Kiai tadi. Demikian Bapak Ibu semuanya yang kita akhiri dengan Pak Kiai kita. Mungkin Pak Kiai kita ada perlu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.